Setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah live streaming, ibadah tengah minggu. Pada malam hari ini kita bersyukur. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapa menghendaki saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam pengucapan syukur ada kekuatan, ada berkat yang besar, ada kasih yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan. Di mana saudara dan saya diurapi melebihi teman-teman sekutu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang. Agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Jonathan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu memenuhi setiapnya. Setiap perkataannya memberkati setiap kami. Dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga.
Haleluya. Amin. Mari saudaraku sambil tersenyum dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memilih dan menetapkan kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Dan hari ini mari bersama-sama datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Naikkan pujian kita, penyembahan kita. Kami bersyukur ya Bapa. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, ku sembah Kau ya Bapakku, tinggikan, amin, namamu selalu. Semua lidah
Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Bersama-sama. Memuji-Mu Tuhan, biar setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tiada yang seperti penyembuh kami Tuhan, Engkaulah pelepas kami Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Kami yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, shikina ya Allah, ya Allah, ya Allah, shikina ya Allah. Kami dapat memanggil-Mu apa ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan penebusan kekal bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Menikmati hadirat-Nya, menikmati anugerah-Nya Tuhan. Menikmati seluruh kebaikan-Nya Tuhan. I exalt
Mari boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah. Oh Yesus. Mari saudara yang ada di rumah sembah Dia. Perkatakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua dosa, membenarkan kita di atas kayu salib. Penyembahan kita lah mengakui Dialah Tuhan yang sudah mati untuk membayar semua dosa-dosa kita. Katakan terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat segala perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Ajaib kasih-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang setia selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Semua janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua melalui firman-Mu. Teguhkan iman yang goyah, kuatkan lutut yang goyang. Tuhan, hiburkan semua yang berduka, yang mengalami penderitaan dalam kesesakan. Tuhan, angkat beban-beban kami semua. Karena kami percaya Engkau sanggup melimpahkan penghiburan, sukacita, kekuatan yang dari sorga. Sehingga kami semua bersukacita, bersyukur karena kebaikan-Mu. Di dalam segala situasi dan apapun keadaan kami. Kami bisa beria-ria, kami bisa bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapak, aku percaya hari ini Kau hadir dimanapun kami berada. Dan berkati kami semua, sembuhkanlah yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu.
Siapapun di antara kami, siapapun yang mengikuti fellowship ini, Tuhan sembuhkan apabila mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan pulihkan keadaan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, bisnis-bisnis mereka yang sedang terpuruk. Karena kami percaya Bapa kami, Bapa yang berkuasa atas sorga dan bumi, atas segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, aku minta pimpinanmu, tuntunanmu, urapi aku dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan Tuhan sendiri. Setiap apa yang kusampaikan adalah isi hati Bapa, Ia akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Sama-sama yang di rumah katakan, amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Salam semuanya. Apa kabar saudara yang ada di rumah, mungkin dalam perjalanan juga mengikuti fellowship ini. Kita percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Dunia akan berubah, keadaan akan berubah. Ya, tetapi satu hal yang pasti, janji Tuhan pasti buat kita digenapi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami sekarang. Tetapi secara umum saya bisa katakan banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan. Secara umum saya melihat banyak orang kehilangan penghasilan, mungkin tokonya tutup, tidak bisa beroperasi. Dan juga ada yang akhirnya mengalami dampak-dampak psikologis, ada yang mulai stres, bahkan frustasi. Tapi hari ini saya akan sampaikan kabar baik yang menjadi berkat. Engkau berbeda dengan orang dunia. Amin. Pegang dadamu, katakan aku berbeda dengan orang dunia. Karena buat kita ada jaminannya, ada kepastiannya. Buat orang dunia saya tidak tahu. Nah itu sebabnya hari ini saya akan sampaikan, yaitu firman Tuhan, judulnya saya beri berkat sorgawi. Amin. Berkat kita bukan dari dunia, berkat kita dari sorga. Makanya kalau dalam kesesakan, kalau di dalam satu tekanan, jangan lihat ke bawah lagi. Bawah nggak bisa menolong, kananmu nggak bisa menolong, kirimu nggak bisa menolong, di depanmu pintu tertutup, di belakangmu pintu tertutup, tetapi ada pintu sorga yang selalu terbuka buat saudara. Amin. Nah, saya akan mulai dari Amsal 10 ayat 6. Kita tidak akan baca ayat ini, tetapi saya mau kasih tahu apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi bagianmu di dalam kerajaan sorga. Dikatakan demikian, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Perhatikan, jadi kita diberkati bukan karena apa yang bisa kita usahakan. Kita bisa bekerja, kita bisa jadi seorang profesional, seorang dokter, insinyur, atau seorang apapun pengacara. Tetapi bukan itu yang memberkati kita, berbeda. Itu namanya profesi, pekerjaan. Berkat, amin, berkat kita dari Bapa yang di sorga. Katakan, Bapa memberkati aku. Bukan karena usahamu kau diberkati, tapi karena kau orang benar. Apa orang benar? Orang yang percaya kepada Yesus. Bukankah darah Yesus yang membenarkan kita? Amin, makanya saya katakan tadi di awal, kita berbeda, kehidupanmu berbeda. Treatmentnya Tuhan kepada kita dengan orang yang tidak percaya berbeda. Jadi di hati Tuhan, engkau selalu ada. Karena engkau orang benarnya Tuhan. Artinya, berkat di atas kepala orang benar, jadi berkat itu mengikuti kita. Saya kasih contoh, boleh pegang kepalanya, boleh, ikutin saya juga di rumah boleh, pegang kepalanya. Nah sekarang saya dari titik ini, saya akan jalan. Amin. Ini berkat di tangan saya. Kemudian saya muter ke arah yang lain. Saya jalan. Saya mau tanya, berkat itu bergeser atau tetap ada di atas kepala saya? Tidak pernah bergeser, ngikutin saya. Itu namanya orang benar diberkati di atas kepalanya. Jadi berkat itu nggak pernah bergeser. Karena apa? Tuhan yang menetapkan berkat buat kita. Amin. Tuhan yang menetapkan. Saudara bisa baca semua janji-janji Tuhan. Apakah Tuhan pernah punya rancangan yang jahat? Pandemi ini saya tahu. Banyak orang yang sengsara. Tadinya bahagia, tapi sengsara. Kenapa? Keluarganya ada yang sudah dipanggil Tuhan.
Bahkan waktu dipanggil Tuhan nggak bisa dipeluk, nggak bisa diantar ke kuburan. Karena apa? Karena ada protokol kesehatan. Ada orang yang tadinya penghasilannya puluhan juta satu bulan, tetapi karena pandemi tokonya tutup, tidak bisa jual makanan. Akhirnya berhenti total, tidak punya income, no income, jobless. Artinya apa? Menderita secara kehidupan. Tetapi saya mau kabarkan kabar baik bahwa berkat Tuhan tidak pernah bergeser dari kehidupanmu karena kau orang benar. Ini bukan tentang usaha. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati kita sebagai orang benar. Kita akan lihat. Makanya setiap kali kita mengadakan live streaming atau ibadah, fellowship online, Bapak Ibu saya harapkan selalu siapkan Alkitabmu. Pastor Berti tadi udah ngomong, siapkan Alkitabmu. Kenapa? Karena kita akan lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini betapa dahsyat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mulai hari ini jangan lagi sedih, jangan lagi frustasi, jangan stres, tapi terimalah berkat Tuhan. Nah, di dalam Keluaran 16, saudara boleh buka. Mungkin ayat-ayatnya tidak semua kita baca, hanya beberapa ayat. Tapi saya percaya beberapa ayat ini sudah memberikan kepada kita pencerahan betapa dahsyat berkat Tuhan bagi kita. Amin. Saya akan baca, saudara boleh ikuti di rumah. Keluaran 16 ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir sebagai budak, kemudian dituntun oleh Musa dan Yosua sampai ke tanah Kanaan. Tanah di mana di sana Tuhan sediakan berkat, disebut tanah yang penuh dengan susu dan madu. Apa saja yang mereka buat pasti berhasil. Tetapi mereka menjalani padang gurun sebelum tanah Kanaan. Nah di padang gurun, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, apa yang bisa dikerjakan di padang gurun? Cari kerja di mana di padang gurun? Saudara tahu, ada air gak di padang gurun? Enggak ada air di padang gurun. Siapa yang tahu ada air? Di bawah ada. Di bawah ada. Tapi siapa yang bisa gali padang gurun air? Amin. Saudara tahu padang gurun? Pernah? Puji Tuhan, saya pernah ke Dubai. Di sana ada wisata padang gurun. Dan padang gurun itu seperti tidak bertepi, seperti lautan. Gak tahu kita arah yang mana. Kemudian padang gurun itu kalau siang itu panas pol. Panas banget. Kalau malam dinginnya, dingin pol, dingin banget. Tidak tertahankan. Saudara bisa bayangkan ada 2 juta orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak berjalan di padang gurun 40 tahun. Bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 40 tahun. Amin. Pertanyaan saya, pikiran saya pertama, bagaimana caranya ngasih makan 40 tahun? 2 juta orang. Saudara pernah ke pesta, ke resepsi pernikahan. Yang diundang paling top 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan 5.000 orang. Kalau itu French dinner, makan sendiri, ngambil sendiri. Itu orang kerumunan tuh kayaknya kita udah pusing lihatnya. Ini 2 juta orang. Tapi Tuhan beri mereka makan. Dari mana minumnya? Tuhan tidak pernah kehabisan cara memberi mereka minum. Ada batu, kemudian dari batu itu Tuhan keluarkan air. Terus gimana pakaiannya? Firman Tuhan berkata, 40 tahun baju tidak rusak. Saudara ada nggak pernah punya baju beli 40 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada di lemari saudara? Mungkin harganya mahal banget. Saya yakin tidak akan ada. Amin. Karena apa? Tidak ada baju yang bisa bertahan 40 tahun. Kalaupun bisa bertahan 40 tahun, itu pasti udah lapuk, udah hancur. Karena bahannya. Kasut. Kasut mana yang bisa bertahan 40 tahun? Merek apa? Tidak ada yang bisa. Amin. Bahkan kakinya tidak bengkak berjalan di padang gurun. Bayangin panas. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Israel.
Kalau bukan berkat Tuhan mereka tidak satu pun yang bisa bertahan 40 tahun. Sekarang saudara bandingkan diri saudara dengan keadaan sekarang. Saudara mungkin merasa aku udah gak punya harapan lagi untuk bangkit. Udahlah, gak ada lagi yang mau dilakukan. Modal udah habis. Semua udah dijual untuk makan selama 6 bulan kurang lebih pandemi. Gak ada lagi. Tetapi saya mau katakan, Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Kalau kau bergantung kepada berkat Tuhan, Tuhan selalu sanggup dan berkuasa memberkatimu. Makanya dikatakan berkat di atas kepala orang benar. Cuman kadang-kadang kau tidak tahu itu berkat apa tidak. Kedua, engkau tidak sadar bahwa itu berkat Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita di masa pandemi. Lebih parah orang Israel, tapi mereka bisa hidup, bisa survive, bisa bertahan. Pandemi gak seberapa, baru 6 bulan. Amin. Enggak kayak orang Israel di padang gurun. Jauh lebih dahsyat kengeriannya, kelaparannya. Nah, di ayat 15, kita baca sama-sama. Dikatakan demikian, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi dikala mereka sedang bingung gimana caranya Musa, Tuhan ngasih kami makan. Bahkan mereka sudah mulai bersungut-sungut karena udah kelaparan dari Mesir. Amin. Tuhan kasih tahu melalui Musa, aku akan memberi engkau makan. Makanan apa? Roti sebanyak apa yang bisa diberikan kepada 2 juta? Di mana belinya? Masalahnya ada uangnya pun, belinya di mana? Siapa yang bisa produksi setiap hari? Tapi Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Hikmatnya tidak terbatas. Dia berkuasa atas segala-galanya. Makanya jangan sering membatasi kuasa Tuhan karena keadaanmu yang terpuruk. Jangan batasi kemampuan Tuhan karena pikiranmu gak sanggup lagi memikirkan. Jangan batasi kuasa Tuhan karena kau tidak sanggup mempercayai bahwa hidupmu bisa Tuhan pulihkan, Tuhan ubah. Berkat bisa datang dari mana aja. Amin. Ayat 15 dikatakan, aku akan memberi kau makan. Dari mana? Roti. Dari mana rotinya? Enggak usah tanya. Tuhan bilang dari langit rotinya. Jadi setiap pagi mereka akan keluar dari kemah-kemah mereka. Dan pagi-pagi benar masih ada embun. Setelah embunnya nanti menguap, di bawah embun itu akan ada namanya mana. Mana itu apa? Itu berkat dari sorga. Saya tidak tahu. Tapi ada orang bilang makanan malaikat, makanan di kerajaan sorga, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu, mana adalah makanan yang bisa dimakan dan bisa menyelamatkan hidup orang. Akhirnya mereka ambil, mereka pungut. Mereka pungut tiap pagi, mereka pungut. Setelah itu kemudian mereka masak di dalam periuk. Dimasak di dalam periuk, ini prosesnya. Kemudian itu akan menjadi seperti kue. Disebut itu damar bedola. Atau disebut itu juga kayak bersisik putih gitu. Tapi itu nanti enaknya kalau sudah jadi, habis dimasak di periuk, itu seperti kue yang digoreng, penganan yang paling enak. Itulah yang disebut mana. Amin. Jadi saya percaya bahwa mana Tuhan dalam dimensi yang lain, dalam bentuk yang lain, selalu menyertaimu, selalu atas kepalamu. Saudara percaya. Maka di ayat 15 dikatakan bahwa mereka akan menerima sesuai dengan apa yang mereka pungut. Tapi yang luar biasa saudara, waktu orang Israel melihat makanan itu mereka tanya begini, ini apa? Dia tanya kepada teman-temannya, tanya kepada Musa, apakah ini? Mereka tidak mengenal mana, karena itu makanan dari surga. Saya mau katakan, kadang-kadang engkau tidak mengenal berkat Tuhan. Engkau tidak sadar itu berkat Tuhan. Amin. Tuhan sedang memberkati kita. Tapi gimana mungkin Tuhan memberkati saya? Saya kan menderita. Saya jobless sekarang Pak.
Saya sekarang nganggur, bisnis saya berhenti total, utang banyak. Tapi saya mau katakan, selalu ada berkat dalam kehidupanmu. Amin. Yang tidak kau kenal. Yang tidak kau kenal, yang tidak kau sangka-sangka. Percaya saya berdoa. Yang tidak pernah muncul bahkan dalam pikiranmu. Yang tidak pernah terbersit dalam hatimu. Yang tidak pernah kau dengar sama sekali. Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan itu disediakan Bapa bagi orang yang benar, yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Saya berdoa seperti Elia di tepi sungai Kerit. Saya sangat terinspirasi dengan firman ini. Masakan Tuhan bisa perintahkan burung bawa roti. Masakan burung gagak bisa bawa daging. Tetapi itulah kalau Tuhan sudah janji. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak harus terjadi. Makanya pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau orang Israel di padang gurun bisa dipelihara dengan mana? Hari ini saya mau katakan berkat ada di atas kepalamu. Tuhan bisa kirim orang yang tidak kau sangka, yang tidak kau kenal. Saya seringkali diberkati orang tidak saya kenal. Tiba-tiba minta nomor rekening. Saya benar-benar tidak kenal. Kemudian saya tanya, Bapak siapa? Ibu siapa? Setelah dijelasin baru saya tahu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Dia tidak akan biarkan kau kelaparan. Dia tidak akan biarkan kau menderita. Karena dia mengasihimu. Karena kau orang benarnya. Karena kau anaknya. Karena kau umatnya. Karena kau pilihannya. Jadi buat kita nggak ada alasan stres. Buat kita nggak ada alasan frustasi. Nggak ada alasan kemudian kita pengen menghabisi hidup hanya gara-gara keadaan. Tidak. Selalu ada kekuatan baru. Berkat itu nggak cuma uang. Bapak Ibu, berkat bisa kekuatan. Masalahnya belum selesai. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Kasih Roh Kudus. Roh Kudus menghibur, memberi kekuatan, memberi semangat. Kita bisa jalanin lagi kehidupan kita. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar kasih apa yang menjadi doamu dan imanmu di dalam nama Yesus. Jangan berharap lagi pada orang. Ini waktunya. Makanya ada pandemi buat kita berkat. Jangan berharap lagi pada manusia manapun. Berharaplah hanya kepada Dia yang sanggup memberkatimu. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, apapun keadaanmu. Sebab sia-sia pertolongan dari manusia. Itu kata firman Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan selalu tersedia bagimu. Saya mau ngajak saudara. Percayalah. Engkau sudah punya iman. Di atas kepalamu ada berkat. Tuhan tinggal curahkan berkat itu. Maka dikatakan berkat itu mengikuti hidupmu. Cuman gak selalu dalam bentuk uang. Atau gak selalu langsung selesai masalah kita. Tetapi pertolongan Tuhan. Dia tahu kapan dia harus kasih. Dia tahu kapan dia harus tuntun kita dulu. Kadang harus melewati dulu masa-masa sulit. Karena selalu kemuliaan itu saya selalu katakan tidak pernah di sofa. Kemuliaan tidak pernah di tempat tidur yang empuk. Kemuliaan itu ada di mana? Ada di lembah kekelaman. Kemuliaan ada di mana? Ada di dalam gua-gua tempat pelarian. Disitulah kita sekarang seperti pandemi sekarang. Seperti dipaksa oleh Tuhan. Untuk apa? Berdoa bersama-sama. Seperti dipaksa oleh Tuhan. Bersekutu kembali dengan Tuhan. Seperti dipaksa oleh Tuhan. Kemudian kita punya relationship dengan keluarga, istri, anak. Kita seperti Tuhan mau siapkan menjadi umat yang kudus. Jadi berkat jangan persempit, jangan reduksi berkat. Berkat bukan hanya makanan, berkat bukan hanya uang. Berkat bukan berarti selesai masalah, tidak. Multidimensi. Engkau tidak bisa memikirkan berkat Tuhan, tapi yang jelas Dia tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan. Jalanilah hidup dengan bersyukur. Kapan selesainya? Saya nggak tahu, jangan tanya saya. Pastor enak, nggak mengalami seperti yang saya alami. Mungkin kalau kita sharing berdua, masalah saya lebih berat. Cuman bedanya satu, saya sudah menyerahkan hidup. Saya sudah menyerahkan setiap pergumulan saya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak mau tanggung. Karena Dia yang bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, banyak masalah.
Saya tahu rumusnya, saya lakukan. Saya taat kepada firman. Kuncinya ada ketaatan. Berkat tanpa ketaatan itu mustahil. Ketika Tuhan suruh pergi, pergi. Tuhan suruh datang, datang. Berkat selalu dibarengi dengan ketaatan. Taat. Ketika Tuhan ngomong apa, lakuin kalau itu perbuatan. Kalau Tuhan bilang berdiam diri, di rumah saja, di rumah saja. Berkat tidak akan bisa dibatasi, tidak bisa dibatalkan walaupun kau di rumah. Ini satu kebenaran yang harus kita pegang. Amin. Jadi, di ayat ini kita bisa lihat bahwa kadangkala berkat Tuhan tidak kita kenal. Tapi terimalah itu. Makanya mulai peka. Kalau ada sesuatu yang orang misalnya menawarkan sesuatu jasa menolong. Atau mungkin ada orang memberi. Biasakan berdoa. Ada pekerjaan, job baru yang dapat, usaha baru. Biasakan berdoa. Ada orang seakan-akan mau join, ngasih modal supaya kita bisa bersama-sama berbisnis. Usahakan berdoa. Itu tandanya kau percaya. Jangan asal terima. Karena apa? Belum tentu itu berkat Tuhan. Tapi kadangkala nggak bagus. Sama dengan kalau orang milih jodoh. Maunya dia. Padahal Tuhan kasih yang sebanding, yang sepadan, yang jadi berkat. Nggak mau ditolak. Kenapa? Kau tidak kenal berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini mulai belajar, kenali berkat Tuhan. Supaya kau bergantung kepada dia. Supaya punya kekuatan dalam setiap masalah dan kehidupanmu. Amin. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 16. Sama-sama saudara bisa ikuti saya baca di rumah. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi waktu mereka keluar dari kemah, pagi-pagi sudah Tuhan sediakan. Ini kehidupan yang Tuhan tawarkan sebagai orang benar. Bagi orang percaya, Tuhan sediakan. Makanya saya katakan tadi, di padang gurun mereka tidak bisa apa-apa. No job. Mereka nggak bisa jualan. Karena apa? Nggak ada apa-apa di padang gurun. Itu yang saya katakan, mereka keluar. Mereka memungut. Mereka mengambil segomer satu orang. Dan bahkan untuk seisi rumah. Artinya, berkat Tuhan disediakan bagimu. Amin. Sesuai dengan takaran imanmu. Saudara, hal yang sepele. Dulu di kampung, orang masih mengandalkan air hujan. Jadi kalau orang dulu di kampung, lihat awan mulai gelap, orang yang beriman, dia akan siapkan bukan hanya ember kecil, dia akan keluarin semua bejana-bejana dari rumahnya yang bisa menampung air hujan. Artinya dia percaya semakin banyak bejana yang dia taruh, air hujan tidak terbatas. Dia bisa memenuhi setiap bejana-bejana ember-ember itu. Nah itu adalah apa? Takaran imanmu. Makanya Tuhan selalu bilang, percayalah kepadaku. Jadi kita diberkati Tuhan, yes, berbeda berkatnya. Berbeda, apa yang membuat berbeda? Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia punya kasih yang sama terhadap kita semua. Yang berbuat berbeda, masalah berkat. Ya, garis bawahi underline, ini saya bicara berkat. Yang buat berbeda adalah takaran imanmu. Seberapa besar kau percaya Tuhan sanggup memberkatimu. Bukan kesanggupan Tuhan, dia sanggup. Makanya harus beriman dan berdoa. Kalau saudara percaya hidupmu diberkati, nggak usah disuruh lah. Saudara pasti tahu berkatmu ada di dalam doa-doamu. Makanya Yesus bilang begini, apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak dibatasi. Makanya seringkali saya ulang lagi, kita yang suka membatasi kuasa Tuhan, kita yang suka membatasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Karena tidak percaya. Tapi hari ini bebaskan dirimu dari ketidakpercayaan. Merdekalah di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan begini, siapa di antara saudara di rumah yang pernah sakit atau sedang sakit?
Nah sekarang saya mau ngajarin saudara yang sedang sakit ya. Perkatakan begini, dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku sembuh. Ayo ikutin, dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku sembuh. Saya mau tanya jujur yang nonton saat ini, yang mengikuti ibadah. Apakah saudara semua ngomong seperti yang saya ucapkan? Belum tentu. Kenapa tidak mau ngomong, hanya ngomong aku sembuh? Jaminannya apa? Ada darah Yesus. Karena apa? Engkau belum merdeka. Pikiranmu membatasi imanmu. Padahal hanya mengucapkan aku sembuh, itu tidak mudah. Butuh merdeka di dalam Kristus ngomong itu. Saya mau tanya, siapa di sini yang kehilangan pekerjaan? Ayo, yang di rumah, angkat tanganmu walaupun saya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Mau kerja nggak Bapak? Ibu mau kerja? Non mau kerja lagi? Mau. Oke, ikutin saya mau katakan. Tuhan Yesus, aku percaya bulan depan aku dapat pekerjaan yang bagus. Sekarang saya tanya, semua nggak saudara berani angkat tangan dan ngomong seperti yang saya ngomong? Kenapa? Karena logikamu menentang imanmu. Semudah itu, segampang itu yang saya katakan. Makanya perlu kita menerima berkat harus berdoa. Karena ketika engkau berdoa ada roh Tuhan kepadamu. Kemudian roh itu akan membebaskan kau, merdeka. Gak mudah. Ngomong aku sembuh tuh gak mudah, butuh dimerdekakan. Aku diberkati gak mudah, butuh diberdekakan. Tapi hari ini saya kasih tahu kabar baik. Tuhan mau engkau merdeka untuk menerima berkatnya. Engkau merdeka untuk dipulihkan Tuhan. Sebab tanpa iman Tuhan gak bisa mengerjakan pekerjaannya. Kuasa kerajaan sorga tidak akan bisa menolongmu, membantumu. Tanpa imanmu nyambung dengan kerajaan sorga. Makanya Tuhan bilang percayalah. Percayalah. Jadi di mana berkatmu sekarang? Berdoa mulai hari ini. Saya mau kasih tahu. Di dalam 1 Raja-Raja 18, nggak usah dibuka, ayat 42-44. Tuhan sudah bilang begini kepada orang Israel melalui Elia. Elia, 3,5 tahun hujan tidak turun, tapi setelah 3,5 tahun pasti turun. Itu apa? Janji Tuhan. Pasti nggak? Pasti. Tapi ingat, lihat ayat ini nanti di rumah, 42-44, apa yang Elia lakukan? Dia berlutut, dia berdoa, walaupun dia tahu janji Tuhan pasti, dia berlutut, dia berdoa, sampai berapa? 7 kali. Dia bilang sama Gehazi, lihat udah ada gak awan? Belum. Berlutut berdoa. Sudah ada belum? Tidak ada. Sampai 7 kali baru ada awan setapak kecil. Tapak tangan. Artinya apa? Saudara tahu saudara diberkati. Imanmu kau diberkati, imanmu kau sembuh. Kau harus berdoa untuk itu. Amin. Gak ada berkat tanpa saudara berdoa. Berkat itu di lututmu, di perkataanmu. Makanya orang beriman pasti berdoa. Bapak-bapak di rumah mulai belajar berdoa. Ajak istri, ajak anak-anak. Anak-anak mulai belajar berdoa. Oke, itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya langsung saja. Di ayat 17, ayat 18 dikatakan demikian. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi orang Israel walaupun tersedia tidak dibatasi Tuhan, tapi mereka hanya bisa mengambil yaitu segomer-segomer sesuai dengan jiwa-jiwa yang ada di rumah mereka. Sesuai dengan seisi rumah mereka, anak istri mereka. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Saya mau katakan bahwa Tuhan memberkati kita masing-masing dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Saudara gak perlu iri dengan berkat orang. Kalau saya bicara pekerjaan, saudara jangan iri pekerjaan orang lebih maju. Usaha orang lebih maju. Karena apa? Itu semua berkat bukan usaha dan perbuatanmu. Kalau kita bicara konteks pelayanan, gak usah iri antara gereja. Ada jemaatnya 100.000, ada yang 10.000, ada yang hanya 100. Itu semua berkat-berkat yang berbeda yang Tuhan sediakan. Bukan karena pilih kasih. Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Jangan iri dengan berkat orang. Jangan ingini juga berkat orang. Jangan pengen seperti orang itu hebat.
Kau harus sabar dituntun Tuhan. Kau harus lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Semua pengusaha itu nggak ada yang langsung jadi. Semua itu mulai dari kecil, dari modal 1 juta, modal 100 juta, 1 M, nggak ada yang langsung jadi, langsung kaya. Nggak ada, cuman orang kadang nggak sabar. Akhirnya apa? Terjebak di dalam keinginan pribadi, ambisi pribadi. Akhirnya apa? Masuk dalam pencobaan, terjerat. Keinginan, hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsumu menerima berkat Tuhan. Berkat itu Tuhan sediakan masing-masing. Terakhir, yang terakhir, di ayat 21 dikatakan demikian. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Berkat ada di atas kepala kita, Tuhan sediakan di hadapan kita, tapi ingat bisa mencair. Berapa banyak berkatmu mencair? Tidak bisa kau makan, padahal berkat untukmu disediakan Tuhan. Apa artinya mencair? Kau tidak siap menerima berkat. Amin. Makanya orang yang siap diberkati Tuhan, orang tahu bahwa hidupnya diberkati. Ketika dia sekolah, dia akan sungguh-sungguh karena berkat itu melalui jalur sekolah. Ketika dia kuliah, dia akan sungguh-sungguh. Kalau kau tidak sungguh-sungguh dalam kuliah, tapi kau berdoa Tuhan berkati aku jadi bos, jadi pemimpin. Gak ada cara Tuhan berkati hidupmu. Karena semua diukur. Kalau kita bicara profesional makanya ada ijazah, ada seleksi. Harus ada bukti-bukti kelulusan secara akademis. Pengetahuan yang kita miliki itu semua diukur, diuji, dites, diinterview. Hargailah kuliahmu. Amin, jangan main game terus. Habis waktu, nggak ngerjain paper. Giliran fail, datang ke gereja minta didoain supaya lulus. Gimana caranya? Dagang malas-malasan. Pengen jadi pedagang besar. Saya mau katakan, ubah cara pikirmu sekarang. Ubah mindsetmu, itu bukan mindset kebenaran. Tidak ada duduk-duduk doa diberkati kemudian jadi, enggak ada. Kerjakan pekerjaanmu, kerjakan kuliahmu dengan baik, kerjakan usahamu dengan baik, dengan jujur, dengan benar, giatlah, bersungguh-sungguh. Disitulah Tuhan bisa memberkati hidupmu. Sama dengan pelayanan. Jadi jangan menguap berkatmu. Amin. Satu lagi yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Saya usahakan 2 menit. Di dalam Bilangan 11 ayat 7 sampai 8. Bilangan. 2 menit. Minta ya waktu ya. Bilangan 11. Saya akan bacakan. Saudara boleh ikuti di rumah. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Perhatikan ayat 8. Bangka berlari memungutnya tiap pagi lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk, membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Jadi berkat itu harus dikelola dengan baik. Saya mau katakan banyak sekali orang Kristen kehilangan berkat. Karena tidak dikelola. Tuhan kirim orang-orang baik menjadi berkat dalam hidupmu. Kau kecewakan mereka. Kau berdayakan mereka. Tuhan kirim orang-orang baik menjadi berkat dalam pelayanan. Kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gembala, kecewa dengan pastor. Hal itu berkat dari Tuhan. Kenapa enggak dikelola? Enggak dikelola dengan baik. Akhirnya hilang, menguap, lepas tuh berkat. Saya mau mengatakan kalau Tuhan percayakan jiwa kepada saya, bukan untuk saya berdaya, saya expose, saya eksploitasi, saya layani. Amin. Ketika saya memberkati dia secara rohani, dia juga punya hati, dia akan berkati saya melalui pekerjaannya. Tapi kalau kita manfaatkan, kita eksploitasi orang-orang baik, kita berdaya bahkan kita tipu orang. Padahal jadi berkat harusnya Tuhan kasih. Saya mau katakan engkau tidak ngerti. Engkau tidak bisa mengelola berkat. Berapa banyak orang-orang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, di pekerjaanmu, saya mau tahu, di pelayananmu. Akhirnya mereka kecewa meninggalkan
putus hubungan. Karena apa? Kau tidak kelola dengan baik. Jadi jangan katakan aku nggak diberkati. Suamimu tuh jadi berkat, tapi masih begitu Pak modelnya, nggak pernah perhatian. Dia mau jadi berkat, Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Sabar sampai Tuhan ubah dia. Amin. Orang tua itu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Bukan untuk dimarahin, bukan untuk dikeselin orang tua. Kalau diajar, kalau dinasihatin, dididik. Saya mau katakan anak-anak muda itu jadi berkat. Saudara bayangkan kalau nggak dididik, nasihatin, saudara mau jadi orang kayak apa? Mau jadi orang kayak apa? Segala sesuatu yang tidak kau urus dengan baik, tidak akan pernah jadi baik. Sama dengan Tuhan. Kalau berkatnya tidak kau urus, tidak akan menjadi berkat dalam hidupmu. Tapi kalau kau urus mulai hari dengan baik. Walaupun warung kecil berkat yang Tuhan kasih sementara. Walaupun penghasilan kecil, urus dengan baik. Pergunakan uangmu dengan sebaik-baiknya. Zaman pandemi jangan boros. Jangan beli dulu barang-barang branded, tahan hawa nafsumu. Beli dulu kebutuhan. Utamakan anak-anak sekolah. Itu namanya mengelola berkat. Tuhan akan tambah-tambahkan berkat lain. Jadi mulai hari ini kelola berkat. Kalau Tuhan kasih orang-orang jadi berkat dalam hidupmu, bersyukur pada Tuhan. Tapi kelola dengan baik. Jaga hubunganmu. Jangan manfaatkan orang. Jangan manfaatkan orang. Dia akan jadi berkat kembali kepada hidupmu. Biarlah hari ini aku berdoa, kita semua menerima berkat. Berkat dari Tuhan Yesus. Dan kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bukan karena usaha kita. Karena kita orang benar. Dan berkatnya tidak pernah gagal. Berkatnya tidak pernah berubah. Berkatnya tidak pernah ketukar. Tapi apa yang ditetapkan Tuhan akan jadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Semangat, jalani hidup dengan antusias dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, aku serahkan setiap orang yang telah mengikuti fellowship ini. Mereka semua diberkati, dipulihkan Tuhan. Biarlah mereka juga mulai menghargai berkat Tuhan. Bisa mengelola berkat Tuhan. Bisa mengerti cara Tuhan memberkati. Supaya setiap berkat itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Tapi benar-benar kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bisa nikmati dengan keluarga kami. Bahkan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Supaya nama Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita semua yang telah diberkati boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita percaya setiap firman Tuhan yang Tuhan telah berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadi berkat buat kita semua. Dan saat ini sebagai tanda ungkapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara silakan memberi persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Oh haleluya. Bersama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan,
dibangkitkan, hidup yang kau beri kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri kini hanya untukmu. Takkan berhenti, amin, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dan percaya bahwa apa yang kita terima ini lebih dari roti mana. Roti mana memelihara kehidupan orang Israel di padang gurun, tidak kelaparan, baju tidak rusak. Banyak berkat-berkat yang mereka terima, mereka selalu sehat, mereka kuat. Tapi tubuh dan darah Yesus bukan hanya di bumi, berkat ini akan membawa kita kepada kekekalan. Itu sebabnya terima dengan iman. Amin. Sorga bukan hasil usahamu bisa ke sorga. Tapi semua ini karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang beri kepada kita, yaitu tubuh dan darah Yesus. Mari angkat di rumah dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, sembuh dari segala penyakit. Kami telah diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan. Berkat yang kami terima tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Engkau tetapkan bagi kami di masa pandemi, kami semua akan diberkati, dipulihkan, menerima pekerjaan baru, menerima bisnis baru, bahkan semua kewajiban bisa kami bayar lunas, anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah. Kami bersyukur Bapa, kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan yang ada di rumah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Merdeka mulai hari ini. Ketika Yesus bilang engkau sembuh, perkatakan aku juga sembuh. Aku pasti sembuh. Itu artinya orang merdeka. Kalau Tuhan bilang aku memberkatimu, perkatakan aku diberkati walaupun lagi tidak punya apa-apa di rumah. Itu namanya orang merdeka, hidup sebagai orang benar. Mari ikuti saya dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan-Mu yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun
dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Minyak. Bapa, aku bersyukur kepadamu. Inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan kami manusia. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 9, Yesus diurapi dengan minyak. Lebih dari teman-teman sekutunya. Kami percaya dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, dalam bisnis, di lingkungan kami. Dimanapun kami berkarya, berkiprah. Kami percaya kami lebih daripada orang lain. Karena Yesus Kristus yang telah mengurapi kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak untuk memuliakan kita semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa siapapun saudara, dimanapun saudara, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Kami bersyukur, berterima kasih bagi saudara yang telah tergabung dalam ibadah tengah minggu ini. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberkati pelayanan ini melalui Bank BCA, persembahan online nomor 8700133177 dan persembahan persepuluhan 8700105777. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan ini. Dan kita percaya apapun yang engkau tabur, pasti engkau akan menuai berlipat kali ganda. Bapak Ibu, di layar monitor saudara ada nomor-nomor telepon pastor yang siap untuk melayani Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kami siap melayani melalui telepon, apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Kami percaya, kita percaya bahwa melalui doa setiap persoalanmu, masalahmu pasti Tuhan jawab. Kemudian kami ada program jam 9 malam untuk berdoa bersama, berdoa grace prayer. Kita berdoa bersama-sama dan mendoakan bagi keluarga kita, mendoakan bagi pelayanan kita, bahkan bangsa dan negara kita. Hari ini, saat ini juga Tuhan lepaskan dari COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu yang telah tergabung, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng supaya Bapak Ibu mendapat notifikasi ketika kami akan online kembali. Terima kasih, sebelumnya kita akan berdoa sebelum menerima berkat. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship pada malam hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Dan kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saudara diberkati, amin. Jangan lupa dukung pelayanan kita karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri persembahan saudara dan Tuhan akan lipat gandakan
Bagikan link-link ini supaya banyak orang juga akan menerima berkat dari tempat ini. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kau orang benar, kau berbeda dengan orang dunia. Berkat Tuhan selalu atas kepalamu. Biarlah hari ini apapun penyakitmu sembuh. Bilang kau terpapar virus COVID-19, aku berdoa dari tempat ini. Kami para pastor, kami para pelayan dari tempat ini berdoa. Di tempatmu berada kau sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Semua virus di dalam tubuhmu hancur lenyap oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa dari tempat ini. Bilang kau memang jobless, tidak ada income sama sekali. Dalam minggu-minggu ini Tuhan sanggup memberikan berkat yang tidak kau kenal. Yaitu berkat baru, pekerjaan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biar rumah tanggamu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Hubunganmu semakin hari semakin baik dan bahagia. Dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali kita akan diberkati. Mari arahkan hatimu, terimalah anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Serta cinta kasih dari Tuhan Yesus selalu ada bersamamu, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Serta persekutuanmu dengan Roh Kudus. Tidak ada yang sia-sia di dalamnya. Sampai nanti Yesus datang kembali, kita terpelihara, tubuh jiwa roh kita sempurna. Dan nama kita akan disebut oleh Tuhan Yesus, dipanggil satu demi satu. Untuk menerima mahkota kebenaran, menerima tubuh kemuliaan. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.